Halo, apa kabar? Salam kenal semuanya. Langsung saja ya. Lanjut kisah ini, bagaimana kalau Bunda dan teman-teman subscribe dulu, like dan share video ini, sehingga channel ini semua berkembang dan kami semakin bersemangat untuk up video selanjutnya. Orang yang selama ini ku benci ternyata, episode kedua. Perasaanku campur aduk. Aku bukan anak kandung ibu. Kecewa karena ibu merahasiakannya selama ini dariku. Marah pada diri sendiri karena selama ini selalu berburuk sangka bahkan jahat pada bapak. Dan tentu saja sedih karena harus menerima kenyataan kalau keluarga ini tidak ada hubungan darah sama sekali denganku. Namaku Sarifah Aprilia. Semua orang memanggilku Sari. Padahal kalau boleh memilih, aku lebih suka dipanggil Rifah. Tapi ya sudahlah, apalah arti sebuah nama panggilan. Yang penting tidak merugikan dan membahayakan orang lain, bukan? Seperti kata ibu saat aku kecil, nama ini diberikan sendiri oleh ibu. Sarifah artinya adalah bangsawan, masih kata ibu. Ibu bilang nama belakang itu hanya sebagai penanda kalau aku lahir di bulan April awal, tidak ada arti khusus maupun istimewa. Mungkin ibu sengaja memberikan nama Sarifah padaku dengan harapan kelak hidupku akan dilimpahi kemuliaan. Walaupun pada kenyataannya di tubuhku sama sekali tidak ada keturunan ningrat, mungkin ibu harap nama itu akan menjadi doa yang baik untukku. Kembali ke awal, setelah mengetahui fakta bahwa kami tidak ada hubungan darah sama sekali, akhirnya ku paksa ibu untuk bercerita lebih detail. Walaupun ibu bilang semuanya sudah beliau sampaikan, entah kenapa aku masih belum puas. Banyak pertanyaan di dadaku, berharap salah satunya mendapatkan jawaban. Dari sekian banyak rasa penasaranku, satu yang paling ingin kutanyakan, di mana wanita yang telah melahirkanku itu sekarang? Apa ibu masih berhubungan dengannya? Apa wanita itu benar-benar memenuhi janjinya? Tiba-tiba saja aku merasa penasaran dengan wajahnya perempuan tak tahu terima kasih itu. Seperti apa wajahnya? Apakah dia mirip sepertiku? Tapi melihat wajah sendu ibu, aku tak sampai hati menanyakannya. Biarlah. Mungkin lebih baik aku tidak tahu saja. Luka lama ibu pasti terbuka kembali seandainya aku nekat mengulik lebih dalam kisah masa laluku. Mau ikut ibu jemput bapak? Ibu membuyarkan lamunanku. Ia bertanya dengan wajah adem seperti biasanya. Bapak maafin Sari enggak ya? Bu, aku menunduk tak berani menatap. Tanganku memilin-milin gamis biru ibu. Bapak pasti ngerti. Sari enggak salah apa-apa. Aku seketika mendongak dibalas dengan anggukan ibu yang mencoba meyakinkanku. Gamang rasanya untuk berkata iya. Apakah pertemuanku dengan bapak ini sudah saatnya? Apa bapak akan mau memaafkanku? Kalau Sari belum siap sekarang, enggak apa. Nanti di rumah juga ketemu. Inilah ibuku yang paling tahu diriku. Kenapa bukan wanita mulia ini saja yang melahirkanku? Aku mencoba tersenyum. Sejak mengetahui kebenaran asal-usulku, entah kenapa tersenyum menjadi hal yang sangat sulit kulakukan sekarang. Ibu sama siapa? Sama Bulat. Ya sudah, ibu berangkat. Kamu baik-baik di rumah. Ibu mengecup keningku singkat lalu bergegas keluar rumah. Ngomong-ngomong soal rumah, sampai saat ini kami masih tinggal di rumah Bulat. Belakangan baru aku tahu kalau Bulat adalah sepupu ibu. Sementara rumahku, maksudku rumah bapak dan ibu saat ini masih direnovasi. Suara bentor berhenti tepat di depan rumah Bulat, disusul kemudian suara ibu dan Bulat bersahutan. Dadaku terasa penuh, aku tak menyangka untuk bertemu bapak rasanya akan seperti ini. Malu dan rasa bersalah menyelimuti kepalaku. Nduk, buka pintunya, teriak ibu dari luar. Pada akhirnya aku harus memaafkan diriku sendiri bukan? Sekarang atau nanti pertemuan ini akan terjadi. Siap tidak siap aku harus siap. Iya. Sambil berjalan cepatku, langkahkan kakiku ke arah pintu, membuka kuncinya dan melebarkan daun pintu itu, sehingga sinar matahari langsung menembus ke dalam. Tak jauh dari tempatku berada sekarang tengah berdiri dua wanita baik hati sedang mengapit bapak yang terduduk di kursi roda. Bantuin ibumu. Dorong kursi rodanya. Titah Bulat sambil mengangkat beberapa tas yang kutebak adalah baju kotor dan selimut bapak. Wanita berkulit sawo matang itu kemudian masuk ke rumah. Aku yang sedari tadi fokus menatap bapak terkesiap. Biar Sari yang dorong, Bu.
ucapku sambil berjalan menghampiri mereka. Ibu mengangguk. Wajah ibu terlihat lebih sumringah dari biasanya. Sudah lama sekali aku tak melihat wajah ibu seperti ini. Aku lalu mendorong kursi roda itu pelan. Rumah Bulek yang lebih tinggi dari halamannya membuatku sedikit mengeluarkan tenaga agar kursi roda itu bisa masuk ke ruang tamu. Semua ini tak ada apa-apanya dibanding pengorbanan Bapak selama ini buatku, bukan? Bisa, Enduk? Aku menoleh mendengar pertanyaan ibu yang terlihat khawatir. Bisa dong, Bu. Sari sedari kecil kan suka makan bayam. Kekuatan Sari 11-12 sama Popeye sekarang. Ibu sontak tertawa mendengarnya. Sudah lama sekali aku tak mendengar tawa ibu. Apa selama ini begitu berat beban yang beliau pikul, sehingga untuk tertawa seperti ini saja susah. Bulek memintaku membawa Bapak ke ruang tengah. Rupanya sepupu ibu itu sudah menyiapkan kamar buat Bapak. Cak, sementara tinggal di sini ya. Rumah kalian masih diperbaiki. Bulek berjongkok. Wanita yang usianya mungkin sama dengan ibu itu sedang berkomunikasi dengan Bapak. Dari sudut mataku, kulihat Bapak merespon. Walaupun hanya dengan kedipan mata, aku yakin Bapak mendengar. Ya sudah, aku mandi dulu ya, Mbak. Nanti kita gantian. Kalau Mbak Rida mau makan atau Cak Arif juga mau makan. Itu tadi aku beli kuah soto depan rumah sakit. Nasinya ada di Magicom. Bulek bangkit lalu berjalan ke arah kamarnya, kemudian keluar lagi sambil membawa handuk. Len, panggil ibu, menghentikan langkah Bulek. Makasih banyak, Len. Lanjut ibu mendekatinya. Dengan suara parau ibu memeluk Bulek. Bulek mengangguk dalam dekapan ibu. Sambil tersenyum wanita itu menepuk punggung ibuku. Hingga kemudian pelukan mereka merenggang lalu tubuh Bulek menghilang terhalang kamar mandi. Kini tinggal kami bertiga. Sesaat hening, kalimat demi kalimat yang tadinya sudah kususun agar dapat minta maaf pada Bapak dengan lancar seolah buyar. Ambiar seketika saat bertemu langsung. Daripada sebelum kebakaran, penampilan Bapak lebih rapi sekarang. Rambutnya sudah pendek, kumisnya juga sudah rapi, tubuhnya juga terlihat lebih bersih, tapi wajah Bapak masih sedikit pucat dan tatapan matanya masih kosong. Ibu memberikan segelas air putih pada lelaki yang juga suaminya itu. Dalam satu kali tegukan air putih itu, langsung tandas. Ibu menoleh padaku sambil mengangkat alisnya, seolah bertanya. Aku berdeham mencoba tenang. Lalu dengan rasa gugup luar biasa aku berjongkok di depan Bapak, persis seperti yang dilakukan Bulek tadi. Bapak makan ya, biar Sari suapin. Kataku pelan sambil mencoba menatap netra itu. Bapak makan ya, biar Sari suapin. Kataku pelan sambil mencoba menatap netra itu. Bapak diam tak menyahut. Tatapannya kosong. Dia tak meresponku. Makan pakai nasi soto ya? Pak, anak lo. Urai kedua telapak tangan Bapak, membawanya ke sebelah pipiku. Kunikmati sensasi itu. Dadaku berdesir, mataku memanas. Tubuhku tiba-tiba bergetar, lalu tanpa ku sadari nafasku tersengal-sengal. Aku mendongak berharap Bapak sedikit saja memberikan respon padaku. Entah itu dengan isyarat atau dengan kedipan mata, atau dengan makian, akan kuterima. Bukan dengan tatapan kosong seperti ini, bukan dengan rancauan seperti ini. Maafkan Sari, Pak. Maafkan Sari, aku terseduh. Akhirnya aku tak bisa lagi menahan sesak yang sedari tadi coba kutahan. Dengan nafas tersengal dan air mata yang luruh begitu saja, aku bersujud di kaki Bapak, berharap Bapak tahu, aku menyesal. Aku menyesal. Aku mohon Bapak sudi memaafkanku. Aku ingin berbakti padanya demi menebus semua kesalahanku. Aku ingin melihatnya sehat seperti dulu. Sudah hampir 2 minggu kami menumpang di rumah Bulek. Kesehatanku sudah berangsur-angsur membaik. Begitupun dengan Bapak. Bapak sudah tidak sesak seperti sebelumnya, walaupun kesehatan mentalnya masih belum ada kemajuan. Setelah permohonan maafku hari itu hubunganku dengan Bapak masih sama, masih kaku seperti sebelumnya. Aku yang tak pandai berkata manis ini selalu gagal ketika hendak mendekatinya. Bapak selalu merancau setiap ku dekati. Omongannya masih ngelantur. Kadang aku penasaran apa sebenarnya yang beliau ucapkan. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat, aku sudah punya istri. Rancau Bapak yang ku dengar sore itu.
Kebetulan hanya ada kami di rumah, ibu dan Bulek belum pulang kerja. Kupukul kau, rancunya lagi. Walaupun berbicara sendiri, wajahnya masih tenang. Bapak duduk sambil menikmati rokok kretek yang seolah mencandunya. Kami berada di belakang rumah Bulek, Bapak duduk di depan, sedang aku mengamati dari kursi yang letaknya tidak terlalu jauh dari sana. Selama ini, sebelum aku tahu fakta sebenarnya, aku tak pernah ambil pusing dengan apapun yang Bapak ucapkan. Tapi sejak aku tahu, ucapan Bapak menjadi perhatian utamaku. Penyebab Bapak seperti ini membuatku penasaran. Dewi Rumadani wanita jahat. Wanita jahat? Aku tidak mau. Tidak seperti tadi, rancauan Bapak kali ini disertai emosi. Rahangnya mengeras, telunjuknya mengacung ke segala arah. Mati kau. Melihat emosi Bapak yang tak lagi terkendali membuatku bangkit mendekatinya. Tenang, Pak. Tenang. Tak seperti biasanya Bapak mengacuhkanku. Kali ini dengan mata syarat emosi lelaki itu seketika menatapku, membuatku terpaku. Bapak tenang. Ya, kataku mencoba menenangkan. Bapak tak lagi menatapku. Matanya sudah berubah menjadi lebih teduh. Kalau saja Bapak bisa bercerita masalah sesungguhnya, mungkin aku tidak menerka-nerka seperti ini. Siapa Dewi Rumadani? Kenapa Bapak begitu emosi ketika mengucapkan nama itu? Sayangnya rasa penasaranku sepertinya harus berhenti sampai di sini. Tidak ada tempat untuk bertanya. Ibu, mana mungkin aku tega? Aku takut melihat ibu sedih kembali. Belakangan ini wanita yang membesarkanku itu terlihat begitu bahagia. Aku yakin seandainya aku membahas soal masa lalu, ibu tidak keberatan, tapi aku tidak mau melihat lagi kesedihan lagi di wajahnya. Bos Bulek, Pak Rangga sedang cari karyawan, Sar. Kalau kamu mau nanti Bulek bilangkan. Bulek memintaku menemuinya di teras depan seusai maghrib tadi. Kami sedang duduk berdua sambil menikmati rebusan buah sukun yang dibawa ibu dari tempat kerjanya. Aku mendesah. Sebenarnya ingin sekali aku bekerja. Sebelum insiden kebakaran itu, aku baru bekerja 2 hari di percetakan sebelum akhirnya nasib naas membuatku harus menjadi pengangguran lagi. Kalau aku kerja, ibu harus berhenti ya? Bulek, kasihan Bapak kalau di rumah sendirian. Bulek mengangguk paham, mulutnya sedang sibuk mengunyah sukun rebus yang rasanya manis sekali. Menurut Bulek, ibumu tak harus berhenti. Teman, majikan ibumu kali ini sangat manusiawi. Dia yang membantu kalian selama ini. Kalau ibumu keluar, apa sopan? Setelah dibantu begitu banyak, langsung keluar. Bulek menatapku sekilas sebelum kemudian fokus kembali ke sukunya. Aku termangu. Ada benarnya perkataan Bulek, tapi aku kurang setuju. Tapi semua terserah kalian. Bulek cuma berpendapat, apa kalian akan seperti ini terus? Apa kamu tidak ingin mengobatkan bapakmu ke tempat yang lebih baik? Ucapan Bulek barusan sontak menyentilku. Bulek benar, apa aku akan seperti ini terus, menjadi benalu di keluarga ini? Selama ini Bapak menjalani pengobatan melalui puskesmas, kalau obat habis kami akan periksa lagi, begitu terus. Obat itu membuat Bapak lebih tenang. Aku tahu seandainya Bapak ditangani oleh dokter spesialis di bidangnya, pasti kesehatan Bapak akan banyak kemajuan. Tapi untuk berobat ke tempat seperti itu pasti banyak membutuhkan biaya. Dan untuk saat ini hal itu belum mampu kami jangkau. Pekerjaan ibu yang hanya sebagai rewang di toko menyambi menjadi PRT hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Belum lagi keadaan saat ini, pasti ibu sedang kewalahan mengatur keuangan. Lebih baik bicarakan dengan ibumu. Nanti bilang Bulek kalau sudah ada keputusan. Suara Bulek membuyarkan lamunanku. Wanita yang bekerja di pabrik roti itu menepuk pundakku, pelan sebelum ia bangkit lalu masuk rumah. Malam semakin larut. Kampung tempat tinggal Bulek termasuk kampung yang jauh dari keramaian. Tak heran kalau saat ini sudah sangat sepi. Jalan-jalan desa tampak lengang. Suara burung malam bersahutan memecah keheningan seolah berlomba dengan suara jangkrik yang tak mau kalah. Aku bangkit, meregangkan tubuhku sebentar demi mengusir rasa lelah. Jalan-jalan sebentar sepertinya bukan ide yang buruk. Kulangkahkan kakiku keluar area halaman rumah. Tak ada manusia sama sekali. Sangat sepi dan hampa. Sudah lebih dari setengah jam aku berjalan. Aku memutuskan kembali.
Aku tidak mau membuat ibu atau bule khawatir. Langit malam sedang sangat bersahabat hari ini. Saat aku mendongak, nampak bintang berkelipan seolah tak terpengaruh dengan cahaya lampu kampung yang saat ini menguasai. Aku mendesah sambil terus menatap kelipannya. Dulu, ibu sering mengajakku melihat bintang ketika lampu padam. Kami akan menghabiskan waktu sambil menunggu lampu menyala kembali. Ibu kadang mendongengiku dengan cerita-cerita lucu yang mampu membuatku tertawa. Kala itu, aku merasa cukup berdua dengan ibu. Semua akan baik-baik saja. Kala itu aku tidak punya sosok bapak yang bisa membelaku ketika aku dijalin teman-temanku, seperti temanku yang lain. Kala itu, yang aku tahu hanya ada aku dan ibu karena bapak hanya sosok yang belum pernah kutemui. Dan kala itu aku tidak tahu kalau bapak sedang berjuang untuk membahagiakan kami dengan menukar kebahagiaannya. Aku semakin menengadahkan wajahku berharap titik R di netraku tak meluncur. Saat ini aku sadar menangis tidak akan merubah apapun. Yang harus kulakukan adalah sesegera mungkin mengembalikan kebahagiaan bapak, walaupun aku sendiri tidak tahu bagaimana awalnya. Langkahku terhenti di depan halaman rumah. Melihat bayangan bapak yang terlihat seperti tergesa masuk rumah. Apa itu tadi? Apakah bapak menungguku? Aku meraih punggung tangan ibu ketika beliau pamit kerja. Semalam kami sudah bicara tentang tawaran bulik tempo hari. Ibu bilang akan diskusi dulu dengan majikannya. Sedari tadi bapak tidak kelihatan. Biasanya saat ibu berangkat kerja, bapak selalu duduk di kursi panjang yang letaknya ada di depan rumah, seolah bapak mengantar istrinya berangkat kerja. Aku sempat bertanya pada ibu bapak kemana, dan ibu bilang, bapak tadi berjalan ke arah ujung jalan, jalan buntu. Segera kurai sweater karena pagi ini masih sangat dingin. Tujuanku adalah rumah kosong yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Bulek. Biasanya bapak akan betah berlama-lama di sana. Dan biasanya secara diam-diam aku mengawasinya dari rumah sebelah. Sepanjang perjalanan aku berpapasan dengan beberapa orang yang hendak ke kebun. Mereka membawa peralatan seperti sabit, cengkul, dan tak sedikit dari mereka berjalan sambil memikul pupuk kandang. Kesuburan tanah di desa ini membuat mayoritas warganya bekerja sebagai petani sayuran, di mana hasilnya setiap hari akan diambil oleh tengkulak kemudian dijual ke pasar-pasar besar. Aku terus melangkah pelan. Jarak pandang masih kabur karena pagi ini berkabut. Selama melangkah mataku terus waspada berharap semoga bertemu bapak di jalan sehingga bisa langsung membujuknya pulang, karena bapak belum sarapan. Seketika kakiku terhenti tatkala melihat pemandangan yang ada di depanku sekarang. Bapak sedang bicara dengan siapa itu? Kenapa pemuda itu seperti sangat akrab dengan bapak? Mereka kenal di mana? Tiba-tiba rasa iri akan keakraban mereka muncul tanpa ku endang. Bapak ternyata bisa tertawa, hal yang sangat mustahil kutemui. Untuk sesaat aku terpaku, hingga tanpa aku duga, mata pemuda itu bertubrukan dengan mataku tanpa sengaja. Kami saling menatap untuk beberapa detik, tatapan penasaran. Di antara kami berdua, akhirnya aku yang memutus aksi saling tatap itu. Lalu kualihkan pandanganku ke arah bapak yang sepertinya sudah kembali sibuk dengan dunianya sendiri. Bapak merancau pelan dengan ekspresi datar, sama seperti yang kulihat setiap hari. Pulang, Pak. Tanpa mengindahkan pemuda yang masih menatapku itu, aku bersimpuh di hadapan bapak. Bapak kamu? Tanyanya. Suara pemuda itu mengalihkan pandanganku. Ia mengernyitkan dahi menunggu jawabanku. Aku berdiri lalu mengambil tempat di samping bapak. Iya. Ekspresi pemuda itu seketika berubah. Ia yang tadinya ramah kini memasang wajah sinis dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebenarnya aku menunggu dia membuka obrolan lagi, tapi sepertinya tak ada lagi hal penting yang perlu kami bicarakan. Sehingga aku memutuskan untuk melanjutkan membawa bapak pulang. Ayo, Pak. Untungnya bapak manut. Lelaki yang kusadari ubahnya mulai tumbuh banyak itu bangkit dan membiarkan lengannya kuapit. Bapak kan belum makan, kataku sembari membawanya ke jalan pulang. Makan? Iya, Pak. Dadaku membuncah mendengar bapak menyahut. Ini pertama kalinya bapak merespon kala kuajak berbicara. Kurasai mataku menggenang, menahan haru. Sementara bibirku tanpa sadar melengkung ke atas. Sari masak enak buat Bapak. Suaraku berubah seperti mencikit. Pelan tapi masih bisa didengar.
Bapak tak menyahut tapi langkah kakinya membuatku yakin Bapak tengah semangat untuk pulang dan mencicipi masakanku. Hai, kamu. Tiba-tiba ada suara yang menginterupsi kebahagiaanku dari belakang. Pemuda itu memanggilku. Ia berjalan menghampiri kami, membuat langkahku terhenti. Ya, aku mendongak. Aku merasa tak ada urusan apapun dengan pemuda ini. Dia menatapku dari ujung rambut sampai kaki, seperti mengulitiku. Tak sopan, ada apa? Suaraku sedikit meninggi. Dari dulu aku paling risih diperlakukan seperti ini. Aku pernah lihat kamu. Tapi di mana ya? Dia tetap menatapku dengan mata cantiknya, membuatku jengah. Segera saja kuajak Bapak melanjutkan langkah. Tidak ada gunanya meladeni pemuda seperti ini. Aku yakin pemuda ini terbiasa tebar pesona dengan cara ini kepada lawan jenisnya. Aku belum selesai ngomong. Pemuda itu kembali mengejar. Nada bicaranya seperti jengkel karena aku abaikan. Kami harus segera pulang. Sebisa mungkin aku menahan emosiku sekarang. Aku mengingatkan diriku sendiri, ada Bapak di sini. Semoga saja dugaanku tidak benar. Pemuda itu menjeda ucapannya, membuatku mengernyit tak paham. Kamu, bukannya cewek yang menurunkan Bapak ini di jalan pakai becak beberapa bulan lalu dijalankan, kata pemuda itu dengan tatapan tajam penuh selidik. Kepadaku, bersambung. Bagaimana dengan episode ini? Menurut kalian apakah Sari pantas dimaafkan? Lalu siapakah sebenarnya pemuda yang dari temui di akhir episode tadi? Yang penasaran jangan lupa ikuti terus kisah Sari ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, serta komen biar kami makin bersemangat untuk up video selanjutnya. Terima kasih, kita bertemu kembali di video selanjutnya.